Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji dan syukur serta ibadahnya layak kita persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara bermuamalah dan cara beribadah yang benar yang diridhai oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kali ini kita akan membahas soal KSM Provinsi tahun 2023. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD MPD, Guru MTSN 5 Kota Padang. Sebelum kita lanjutkan video ini, kami berdoa semoga yang subscribe video ini diberikan keberkahan, kemudahan dalam menghadapi ujian. Amin amin ya rabbal alamin. Pada nomor 9 ini dikatakan bahwasanya perhatikan gambar berikut. Titik pusat lingkaran adalah A, B, dan C sedemikian hingga ABC adalah garis lurus. Jika masing-masing jari-jari lingkaran tersebut adalah 8 cm, maka luas daerah berwarna hijau adalah. Kalau perhatikan, daerah berwarna hijau ini tentu adalah luas lingkaran, satu lingkaran dikurang dengan luas 4 tembereng. Kenapa 4? Ini tembereng pertama, tembereng kedua, di sini juga ada 2. Berarti satu lingkaran dikurang dengan luas 4 tembereng. Ini cara pertama. Nanti akan ada cara kedua insyaallah. Sehingga kita harus mencari luas tembereng ini terlebih dahulu. Sehingga untuk mencari luas tembereng ini tentu luas juring dikurang dengan luas segitiga ini. Kalau kita perhatikan, segitiga ini berasal dari segitiga sama sisi yang terdiri dari 2 buah. Karena di sini kita katakan jari-jarinya adalah 8, berarti dari sini ke sini adalah 8, ini ke sini juga 8. Berarti panjang ini ke tengah ini tentu menjadi 4. Ini 8 dan yang di sini juga 8. Kita ambil segitiga yang di sini, kita pindahkan ke gambar yang baru, berarti ini 8. Panjang ini 4, panjang ini 8, maka untuk tinggi di sini itu kita menggunakan Pitagoras. Maka T sama dengan 8 kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat, berarti 64 dikurang 16 sama dengan akar 48. Akar 48 ini dapat kita tulis menjadi 16 kali 3, akar 16 adalah 4, berarti 4 akar 3. Sehingga panjang dari sini ke sini adalah 4 akar 3. Dan tentu dari sini ke sini juga 4 akar 3, sehingga luas segitiga ini tentu menjadi luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 8 akar 3. Dapat 8 akar 3, 4 akar 3 ditambah 4 akar 3 adalah 8 akar 3 dikali dengan tingginya yaitu 4. Sehingga menjadi 8 bagi 2 adalah 4, 4 kali 4 adalah 16 akar 3. Sehingga luas tembereng tentu karena ini merupakan segitiga sama sisi, tentu bahasa Sunda ini adalah 60, yang ini ke sini juga 60. Sehingga luas tembereng tentu 120 per 360 dikali dengan VR kuadrat dikurang dengan luas segitiga yang sudah kita dapatkan atau setengah dari alas kali tinggi. Sehingga 120 dibagi 360 sama-sama kita bagi 120, maka hasilnya adalah 1/3 dikali dengan V, karena R-nya adalah 8, berarti 8 kuadrat dikurang dengan luas yang di sini berarti 16 akar 3.
Sehingga 8 dikurangkan adalah 64 dibagi dengan 3V dikurang 16 akar 3. Kemudian kita coba mencari luas satu lingkaran. Luas lingkaran adalah VR kuadrat. Maka V dikali dengan 8 dikuadratkan berarti adalah 64V. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, luas daerah yang berwarna hijau tentu luas satu lingkaran dikurang dengan luas 4 buah tembereng. 1, 2, 3, 4 yang di sini. Berarti luas satu lingkaran sudah kita dapatkan 64V dikurang dengan 4 kali 4 tembereng. Berarti 4 kali ini 4 per 3V dikurang 16 per 16 akar 3. Kemudian 64V 4 kali 64 adalah 256 akar 3. Kemudian min dikali min adalah plus 4 kali 16 adalah 64 akar 3. Sehingga kita samakan penyebut, berarti 192 per 3V dikurang dengan 256 per 3V. Karena sama-sama V ini boleh kita selesaikan. Berarti jadinya adalah 192 dikurang 256 sama dengan min 64 per 3V ditambah dengan 64 akar 3. Maka jawabannya adalah C. Sesuai dengan option yang ada dalam jawaban. Ini cara pertama. Kita coba menggunakan cara yang kedua. Ini kita anggap adalah dua buah segitiga sama sisi. Ini kita hubungkan. Di sini juga kita hubungkan. Berarti ini adalah 60 derajat. Karena merupakan segitiga sama sisi, ini 60 derajat, di sini 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Di sini panjang 8, ini 8, ini juga 8. Berarti kita dapat nanti menggunakan rumus dari luas segitiga sama sisi, yaitu luasnya adalah A kuadrat per 4 akar 3. Nanti akan kami jelaskan dari mana tentang rumus A kuadrat per 4 akar 3 tersebut. Dalam menggunakan cara ini, kita menganggap bahwasanya besar tembereng ini sama dengan besar tembereng yang ini, yang putih. Kemudian tembereng yang ini juga sama besar dengan yang putih yang di sini. Sehingga jadinya tentu luas segitiga yang hijau ini tentu sama dengan luas dua buah segitiga sama sisi dikurang dengan luas dua buah tembereng yang kecil ini. Yang ini tidak kita masukkan karena ini kita pindahkan ke sini. Ini kita pindahkan ke sini, maka dia lengkap. Berarti jadinya dua segitiga dikurang dengan luas dua tembereng. Kita coba menjelaskan rumus ini. Kita anggap R, di sini R, di sini R, ini adalah T, maka T adalah akar dari R kuadrat dikurang setengah R dikuadratkan. Berarti R kuadrat dikurang setengah dikuadratkan adalah 1/4, R dikuadratkan adalah R kuadrat, 1 dikuadrat sama 4 adalah 3/4 R kuadrat, sama dengan setengah R akar 3. Sehingga kalau kita cari luasnya, ini lebih gampang, berarti setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah ini, sini adalah R, berarti setengah R dikali setengah R akar 3. Sehingga biasanya adalah 1/4 R akar 3. Kalau di sini adalah A, berarti A kuadrat per 4 akar 3. Atau kalau kita menggunakan materi ketika di SMA untuk mencari nilai ini, akar 3 ini, sin alfa sama dengan T per R. T per R. Sehingga T itu sama dengan R dikali dengan sin alfa. Berarti T sama dengan R dikali sin 60, karena di sini adalah 60 derajat. Sehingga T sama dengan setengah R akar 3 atau R kali setengah akar 3. Hasilnya sama dengan di sini. Ini pembuktian secara rumus Pythagoras. Ini secara aturan ilmu ketika kamu di SMA nanti. Sehingga untuk luasnya setengah kali A kali T, berarti setengah, nah ini yang kami sebutkan tadi, setengah kali A nya adalah R
dikali dengan tingginya adalah setengah R akar 3. Sehingga luas sama dengan 1/4 R kuadrat akar 3. Jadi karena banyaknya pertanyaan ketika kami menggunakan rumus ini, maka pada slide ini kami jelaskan dari mana rumus luas segitiga sama sisi. Jadi rumus itu datangnya dari sini. 1/4 R kuadrat akar 3, atau boleh juga 1/4 A kuadrat akar 3 atau 1/4 S kuadrat akar 3. Yang penting 1/4 dari sisi dikuadratkan dikali dengan akar 3. Kemudian kita lanjutkan, luas daerah yang berwarna hijau itu sama dengan luas segitiga dikurang luas tembereng. Segitiga yang merah ini dan yang ini ada 2 buah, dikurang dengan luas 2 tembereng. Kenapa 2? Tembereng yang sini kita pindahkan ke sini, tembereng yang di sini kita pindahkan ke sini, maka hanya ini yang kosong. Berarti sama dengan luas 2 segitiga dikurang 2 tembereng, tentu luas 2 segitiga dikurang dengan 2 kali 60/360, karena dia adalah segitiga sama sisi, tentu sudutnya adalah 60 derajat per 360 dikali dengan V R kuadrat dikurang dengan luas segitiga. Untuk mencari tembereng yang ini, tentu luas juring ini dikurang dengan luas segitiga yang di sini. Sehingga kita tuliskan menjadi luas 2 segitiga dikurang dengan 60/360 ini sama dengan 1/6. Kita kali 2, berarti jadinya adalah 1/3 V R kuadrat. Negatif dikali negatif adalah positif. Berarti 2 dikali luas 2 segitiga menjadi 2 kali luas segitiga. Kemudian di sini luas 2 segitiga, di sini juga luas 2 segitiga. Berarti jadinya adalah luas 4 segitiga dikurang dengan 1/3 V R kuadrat. Sehingga luas 4 segitiga itu adalah 4 dikali 1/4 R kuadrat akar 3. Karena rumus luas segitiga adalah yang di sini tadi. 1/4 R kuadrat akar 3. Berarti 4 bagi 4 ini habis. Berarti tinggal R kuadrat akar 3 dikurang 1/3 V R kuadrat. Berarti kita masukkan saja ke dalam rumus sehingga rumusnya menjadi 8 dikuadratkan akar 3 dikurang 1/3 V kali 8 dikuadratkan. Sehingga 8 dikuadratkan adalah 64, akar 3 dikurang 8 dikuadratkan adalah 64 dibagi 3, berarti 6/4/3 dikali dengan V. Maka jawabannya terbukti sama. Nah, inilah 2 cara untuk mengerjakan soal nomor 9 ini. Semoga dengan 2 cara ini membuka wacana kita untuk pengerjaan soal-soal matematika. Nah, inilah yang membuat kita cinta terhadap matematika, karena tidak satu cara menuju Mekah. Selanjutnya, soal nomor 10. Misalkan T adalah jumlah banyaknya ayat pada surat Al-Alaq dan Al-Bayyinah. Nilai dari akar T tambah 6, akar T tambah 6, akar T tambah 6, dan seterusnya adalah. Soal ini kita misalkan terlebih dahulu, nanti dengan suatu variabel. Namun untuk lebih lanjutnya kita bahas dulu surat Al-Alaq dan surat Al-Bayyinah ini. Di sini dikatakan bahwasanya T adalah jumlah banyaknya ayat pada surat Al-Alaq dan Al-Bayyinah. Surat Al-Alaq itu terdiri dari 19 ayat. Al-Alaq memiliki arti segumpal darah. Dari surah Al-Alaq, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mencari tahu siapa penciptanya dan memuliakannya dengan segala kemampuan. Dan manusia diwajibkan untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Al-Alaq ini adalah 1-5 terutama merupakan ayat yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Kemudian surat Al-Bayyinah merupakan surat yang ke-98 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat termasuk dalam surat Al-Madaniyah.
diturunkan sesudah surat At-Talaq dinamai Al-Bayyinah. Pengertian diambil dari kata Al-Bayyinah yang terdapat pada ayat surat ini. Surat Al-Bayyinah ini menjelaskan tentang kaum ahli kitab setelah diturunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad, kemudian mereka mengingkari. Padahal ahli kitab mengetahui kedatangan Nabi Muhammad, terutama Yahudi, seperti anaknya sendiri. Namun ketika Nabi Muhammad diutus kepada mereka yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail, mereka tidak menerima karena mereka berharap Nabi terakhir yang diutus adalah keturunan dari Nabi Isa alaihissalam. Oke, berarti di sini jumlah ayat dalam surat Al-Alaq adalah 19 dan surat Al-Bayyinah ada 8. Maka totalnya T sama dengan 27. Karena T sama dengan 27, maka dapat kita tulis bersama ini kita misalkan dengan X sama dengan akar dari T-nya adalah 27 ditambah 6, akar 27 ditambah 6, akar 27 ditambah 6, dan seterusnya. Kita kodratkan kedua ruas sehingga menjadi E kuadrat sama dengan, tentu akarnya dikodratkan menjadi habis, berarti 27 ditambah 6, akar 27 ditambah 6, akar 27 ditambah 6, akar 27, dan seterusnya. Dan ternyata akar 27 tambah 6 ini kembali ke sini, maka dapat kita tulis menjadi E kuadrat ditambah E kuadrat sama dengan 27 ditambah 6, karena ini sama dengan X, berarti 6X. Maka kita faktorkan seperti biasa, berarti E kuadrat dikurang 6X kurang 27 sama dengan 0, maka faktornya adalah X tambah 3 dikali dengan X kurang 9. 3 ditambah min 9 adalah min 6, 3 kali min 9 adalah min 27. Bagi anda kami yang lupa cara memfaktor, caranya adalah kita pikirkan dua buah angka, kalau dikalikan hasilnya adalah min 27, ketika kita jumlahkan hasilnya adalah min 6. Berarti agar ini hasilnya adalah 0, kemungkinan pertama untuk A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Karena 0 dikali berapapun hasilnya adalah 0, berapapun dikali 0 hasilnya adalah 0. Apalagi 0 dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Itu makanya kita di sini menggunakan kalimat atau. Atau itu artinya adalah boleh salah satu atau boleh keduanya. Sehingga ketika positif 3 kita pindah ruaskan, maka X sama dengan min 3. Kemudian di sini min 9 kita pindah ruaskan, hasilnya adalah 9. Maka nilai dari akar T tambah 6, akar T tambah 6, akar T tambah 6, dan seterusnya adalah C 9. Sebenarnya jawabannya bisa dua, yang pertama adalah 9, yang kedua adalah min 3. Namun pilihan kita di sini hanya ada 9. Demikianlah video kita kali ini. Semoga Anda semua dan rekan paham. Kalau ada perbedaan pendapat di antara kita, mari kita selesaikan di kolom komentar. Mohon maaf, dan jangan pernah meninggalkan salat, dan istiqamahlah di dalam Islam. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya hanya Islamlah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak diterima. Apalagi dalam surat Al-Bayyinah dikatakan bahwasanya innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.